Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahi babin yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadillah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dirahmati Allah. Kajian tafsir jalan kita sampai di juz 5 surah An-Nisa ayat 66. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, nabiin, nabi tabiin, para awliya wa syuhada wa shalihin wa jami' masyayikh fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila al-imamain al-jadilain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti, amadana Allah bimadadihi wa afada alaihim min barakatihi wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum, maka jika sesungguhnya jika kami wajibkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka sendiri, aw khruju min diyarikum, atau keluarlah kalian semua dari rumah-rumah kalian, kama katabna ala bani Israil, seperti yang kami wajibkan pada Bani Israel, mafa'alu, maka mereka tidak akan melakukannya, al-maktub alaihim, mereka tak mau melakukan apa yang diwajibkan Allah tadi. Kalau umpamanya diwajibkan, Allah wajibkan untuk membunuh diri mereka atau keluar dari rumah mereka, mereka pasti tak mau, mereka tidak mau melakukannya. Illa qalilum minhum, kecuali sedikit dari mereka yang mau melakukannya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi min ta'atir rasul lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau melakukan apa yang mereka dinasihati, atau yang diperintahkan itu tadi, maka sungguh itu bagus bagi mereka. Yang diperintahkan oleh Rasul, jadi taat kepada Rasul. Lakana khairun lahum wa ashadda tathbita, maka sungguh itu bagus bagi mereka dan tahqiqan bi imanihim, dan sangat untuk menguatkan
menetapkan iman mereka. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Maka apabila mereka melakukan itu, maka sungguh kami akan memberi mereka dari kami pahala yang besar, pahala yang agung. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan memberi mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Ini orang-orang Yahudi susah memang, kalau disuruh diperintah Allah susah mereka mau taat, kecuali sedikit saja dari mereka, susah betul. Jadi kita umat-umat zaman sekarang ini jangan seperti orang-orang Yahudi. Sikapnya seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang paling susah taat, ya, disuruh paling susah taat, pembangkang. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ini ceritanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Gimana tanyanya? Kaifa naraka bil jannah wa anta bi darajatil ula wa nanu aswala minka. Sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, macam mana nanti kami bisa melihat engkau? Engkau di derajat yang tinggi di surga, sedangkan kami di bawah saja. Macam mana kami nak tengok engkau ya Rasulullah? Sahabat tanya macam itu. Apalagi kita, tapi tidak begitu. Apa jawab? Kemudian Allah menurunkan wahyu, ya. Jadi pikiran sahabat itu susahlah kita nak tengok Nabi. Nabi amalnya tidak bisa dibandingkan dengan kita-kita, apalagi kita tahun 2024. Wah, macam mana nak tengok Nabi? Nabi sana jauh, kita tentu di bawah, kata sahabat. Kemudian Allah menurunkan wahyu, fa nazzala wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, taat fima amara bihi, mentaati apa yang dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, yaitu para anbiya dan siddiqin. Siddiqin siapa? Afadili ashabil anbiya, yaitu sahabat-sahabat para nabi yang utama-utama. Limubalaghatihim fis sidqi wat tasdiq, karena sangat kuatnya para sahabat-sahabat para nabi ini di dalam membenarkan nabi-nabi mereka. Makanya disebut siddiqin, Abu Bakar as-Siddiq, ya. Pokoknya kalau nabi, dari nabi sudah pokoknya percaya dia, sangat membenarkan para nabi. Makanya as-Siddiqin yaitu para sahabat nabi yang memang selalu membenarkan Rasulullah atau para nabi-nabi yang lain. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika Rasulullah cerita tentang Isra Mi'raj, hal yang tak masuk akal, tapi ketika Nabi yang cerita, saya percaya. Bahkan yang lebih aneh dari itu pun saya akan percaya, kalau itu memang yang mengatakan, yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW di As-Siddiqin. Jadi para sahabat-sahabat Nabi.
Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan berkumpul dengan para anbiya dan para siddiqin. Juga wasyada al-qatla fi sabilillah, yaitu orang-orang yang terbunuh di perang fi sabilillah. Wassalihin ghaira man dzukir, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah teman di surga, teman-teman yang baik. Bi ayyustamta'a fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim, yaitu orang tadi yang orang-orang yang masuk surga bersama mereka tadi, yang dimaksud sahabat ini tadi, itu akan bersenang-senang bisa melihat mereka, para anbiya, para siddiqin, syuhada, wassalihin, wa ziyaratihim, menziarahi mereka, wal huduru ma'hum, dan hadir bersama mereka. Wa in kana maqarruhum fi darajatil aliyah binisbati ila ghairihi, walaupun mereka tempat tinggalnya di derajat yang tinggi dibanding yang lainnya, tapi bisa sembang-sembang, gitu. Bukan tak boleh, kau penduduk surga kelas bawah tak boleh naik. Jadi walaupun Rasulullah SAW di tempat yang sangat tinggi, tapi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan tetap bisa bertemu dengan Rasulullah. Bisa sembang, kata. Nah, kita datang ke rumah Rasul kan hati suka, bahagia melihat Rasulullah, senang, nikmat. Para siddiqin ketemu. Nah, istilahnya ini kalau kita bilang ini macam tidak bisa dibandingkan, cuma sekedar untuk memudahkan pemahaman saja. Macam di hotel ada kelas-kelasnya. Kalau yang paling tinggi sudah atas, tapi kan yang kelas bawah ini boleh naik ke atas, nak ketemu boleh, nak duduk boleh, bisa. Pokoknya di atas pun ada lobbynya. Isi gambaran untuk memudahkan pemahaman. Bukan berarti orang hotel kelas bawah tak boleh naik kelas atas, tak boleh. Tak gitu. Makanya sahabat ni galau, macam mana nanti kami nak melihat engkau ya Rasulullah, kau tempat kau tinggi, kami di bawah ni. Jawabannya ini, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al, bahkan di sini dikatakan ma'alladzi na'an amal zalim minan nabi, bersama. Bahkan kalau ayat ini kita lihat dari ayat, bersama ya bareng, dengan Nabi. Makanya kata Rasulullah di dalam hadis, yuksarul mar'u ma'aman ahab, atau anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Sarannya nak berkumpul Nabi apa? Ya cinta sama Nabi. Kalau tak cinta ya tak bisalah. Masa orang nak dikumpulkan sama orang yang dia benci? Ya tidak. Sarannya cinta kepada Nabi. Dzalikal fadlu minallah, tafaddala bihi alaihim la li'annahum naluhu bi ta'atihim wa kafa billahi alima. Itu semuanya adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Fadl ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. La annahum naluhu bi ta'atihim, bukan mereka tuh dapat itu karena taatnya mereka, terus dia dapat pahala banyak gitu, terus dia dimasukkan surga, ketemu Nabi, ketemu sedikit. Enggak, itu karena Allah kasih, Allah ridha, Allah kasih. Ibadah kita ini tak cukup untuk masuk surga, tapi kita masuk surga ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita taat, Allah ridha, Allah kasih memberi kita hadiah. Kalau kita nak menjadikan surga itu balasan setimpal dari amal kita, Allah apa? Solat kita macam mana, puasa kita macam mana, baru berapa pahalanya? Untuk mensyukuri nikmat yang telah ada aja ini belum cukup. Yang penting kita ibadahnya taat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dah ridha, Allah akan kasih kita banyak. Banyak lebih dari apa yang kita kerjakan. Karena Allah itu Maha Pemurah. Yang penting jangan bandel. Orang jangan bandel, ibadah orang manusia ini kalau orang yang tak bandel, bosnya senang aja bandel. Ambil. Itu gambarannya seperti itu.
Allah lagi Maha Pemurah, gak bisa dibanding-bandingkan dengan manusia. Wa kafa billahi alima, maka cukup Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui pahala yang nanti di akhirat. Fataku bima akhbarakum bihi wala yunabbi'uka mislu khabir. Ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida wala in asabakum fadlun minallahi layaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah dengan musuh kalian. Iktarizu minhu wa tayaqadu, berjaga-jaga dan bangunlah. Fanfiru subatin awin firu jami'an, pergilah untuk berperang. Subatin mutafarriqina sariyatan ba'da ukhra, dengan berpisah-pisah, maksudnya berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Ada kelompok berkuda, kemudian berjalan kaki, pemanah. Anfiru subatin awin firu jami'a, ataupun pergilah dengan bareng, serentak bareng. Pokoknya satu rombongan semuanya. Ada yang berkuda, ada pemanah, ada yang berjalan kaki bareng. Caranya orang berperang gitu. Ada dibagi-bagi. Yang berkuda, yang memanah, yang jalan bisa. Kau sana, sana kalian sana, kalian sana, kalian sana. Atau bareng. Awin firu jami'at. Fa inna minkum lama la yubti anna, dan sungguh sebagian dari kalian ada orang-orang yang apa kita bilang lebatian, ini orang ini apa ya, lambat, kendor, tak semangat untuk berperang. Ada sebagian kalian orang-orang yang sungguh tidak semangat untuk berperang. Abdullah bin Ubay al-Munafiq wa ashabi, seperti Abdullah bin Ubay, orang munafik dan kawan-kawannya. Orang munafik suruh perang, dia macam tidak. Masih karena orang dia munafik, paling pemalas, paling penakut. Ini yang dimasukkan di bab inna minkum lamal la yubti'an. Sungguh ada dari kalian orang-orang yang memang bati, itu artinya lambat. Dia tak ada semangat untuk berperang, malah malas, nak takut nak balik. Siapa itu? Tokohnya Abdullah bin Ubay, munafik dan kawan-kawannya. Orang munafik paling takut untuk berperang.
Wajalahu minhum min haitsu zahir, dan Allah menjadikan dia sebagian dari para mujahidin secara zahir. Orang munafik tuh saking dia tuh nak nutupi kekafirannya, ikut perang juga, biar orang kira itu mereka tuh Islam, bukan cuma sholat aja. Sholat bersama Rasulullah, pada panggilan perang. Kalau dia tak pergi, nampaklah kau nih kafir, kau nih ya munafik, kau nih. Supaya tak nampak perang, ayolah kita perang. Tapi dia tidak ada semangat berperangnya. Maklum, orang dia pura-pura Islam, maklumlah dia tak semangat. Fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Dan jika kalian ditimpa musibah, kaqatin wa hazimatin, seperti terbunuh ataupun kalah perang, qala, maka Abdullah bin Ubay itu orang munafik tadi berkata, qad an'ama Allahu alayya, sungguh Allah telah memberi nikmat kepada kami. Idlam aku ma'hum syahida, ketika Allah tidak menjadikan aku barang-barang mereka mati syahid bersama mereka. Orang munafik ini dia kalau mati syahid tak mau. Makanya ketika di medan perang ada para sahabat, para mujahidin itu terbunuh, kata Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan, sungguh Allah dah kasih nikmat nih ke saya, tak mati macam mereka. Padahal yang mati syahid itu dijamin surga. Tapi orang munafik ini memang takut dia, Allah kasih aku nikmat nih, aku tak mati bersama mereka mati syahid. Kayak gitu orang munafik. Hadiran fa usab wala in asabakum fadlun minallah ka fadlin wa ghanimatin la yakulanna nadiman ka'an. Ini berarti kasusnya di sini Abdullah bin Ubay ini, kalau berdasarkan ayat ini, dia tidak ikut perang. Lah berarti maksudnya dia ini tak ikut perang. Dia bukan hanya lambat saja, tapi dia tak ikut perang. Orang-orang perang dia tak ikut perang. Maka ketika kaum muslimin kalah, ya, atau terbunuh, kalau dia Allah telah beri kami nikmat, kami tak ikut dengan mereka, ikut mati bersama mereka. Kalah, mereka kalah balik. Kata munafik ini yang tak ikut perang, Allah telah beri nikmat kepada saya, saya tak mati bersama mereka, itu kalah mereka kan. Nasib baik aku tak pergi. Bahasa orang kita ni, kata orang munafik, nasib baik aku tak pergi ke perang, kalau tak aku mati juga. Orang munafik tu. Tetapi wala in asabakum fadlan min Allah, dan sungguh jika kalian mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kafatin wa ghanimah, seperti kemenangan dan rampasan perang, menang dapat harta rampasan perang, qala la yaqulanna nadiman ka'allam yakum bainakum wa baina mawaddah, maka sungguh orang munafik tadi berkata dalam penyesalan, nyesal dia, ka'allam yakun bainakum wa bainahu mawaddah, muhaffafah wasmuha, ay kanahu lam yakun bainakum wa bainahu mawaddah ma'rifatun wa sadaqah, wa hadha rajul ila qali qad anama Allahu alayya i'tarada bihi bainal qaul wa maquli. Jadi ketika ada kemenangan, orang muslimin menang, orang muslimin dapat ghanimah, maka mereka akan mengatakan seolah-olah antara kalian dengan dia itu macam tak ada rasa suka, tak ada rasa suka. Maksudnya, iyalah dia menang, gitu. Maksudnya macam tidak tak ada rasa suka antara orang-orang muslimin dengan dia itu, perasaan dia. Padahal orang mukmin tak begitu.
Orang mukmin tak begitu. Ya laitani kuntu ma'hum fawzan azima. Maka kata dia, seandainya lah aku sama mereka, tentu aku akan sama-sama mendapat kemenangan yang besar. Kalau kalah orang Islam, kaum muslimin, dia bilang, untung aku tak sama dia orang, ikut matilah aku, tak sama mati dengan dia. Begitu menang, kata dia, ya seandainya lah aku kemarin ikut, aku kan menang, aku kan dapat ni juga, nak enak sendiri. Mau ni enak sendiri. Ketika kalah dia suka, dia tak ikut mati. Ketika menang dia menyesal, ngapalah aku tak ikut kemarin. Kalau ikut tentu aku dapat ghanimah, rampasan perang, dapat dunia. Jadi akhzan hadan wafiran, atau akhadha hadan wafiran min ghanimah, maka maka aku akan mengambil bagian yang sempurna dari rampasan perang. Ka'alam yakun bainakum. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Maka hendaklah berperanglah fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan, meninggikan agama Allah, li'ila'i dini. Hendaklah berperang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, alladzina yashrunal hayatad dunya, orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Wa yuqatil fi sabilillah wa yuqtal aw yaglib wa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Dia lebih mementingkan dunia sudahlah, pokoknya akhirat dulu kan. Yang penting akhirat, tak usah bikin dunia ni. Yuk perang, kita perang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membunuh di jalan, maksudnya ia berperang itu membunuh musuh. Barang siapa yang membunuh di dalam peperangan fisabilillah, fayuqtal, maka kemudian dia terbunuh, au yaglib, wa may yuqatil fisabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terbunuh, au yaglib, ataupun dia menang, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka sungguh kami akan beri dia pahala yang besar. Orang perang tu mau kalah mau menang, jihad fisabilillah, itu tetap dapat pahala yang besar. Wa may yuqatil fisabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima, barang siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah, maka dia terbunuh ataupun dia yang menang, maka kami akan memberi dia pahala yang agung. Jadi sama, tidak ada ruginya, mau terbunuh mau menang sama, dapat pahala semuanya. Wa ma lakum la tuqatilun وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ نَصِيرًا
Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. Kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wal mustadafina min ar-rijali wal bildan, untuk alladzina habasum al-kufar, untuk menyelamatkan orang-orang yang lemah, orang laki-laki yang lemah, perempuan-perempuan dan anak-anak. Alladzina habasumul kufar, yang mana mereka ditahan oleh orang-orang kafir, anil hijrah, dari hijrah, wa adawhum, dan orang-orang kafir menyakiti mereka. Qala Ibnu Abbas, kuntu ana wa ummi minhum. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya dan ibu saya dulu ini termasuk di sana, termasuk orang yang ditahan oleh orang-orang kafir, nggak boleh hijrah dan disakiti oleh para orang-orang kufar tadi. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna min hadhil qaryah, keluarkan kami dari kampung ini, yaitu Mekah. Jadi para sahabat ada yang diembargo, termasuk di situ Sayyidina Abdullah bin Abbas dan ibunya diembargo sama orang kufar, gak boleh hijrah ke Madinah. Tidak hanya gak boleh, tapi disiksa, disakiti, sampai mereka berdoa, Rabbana akhrijna min hadzal qaryati zalimi ahluha, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari kampung ini, Mekah itu kampung mereka sendiri. Keluarkan kami dari kampung ini, yakni Makkah, az-zalimi Allah, yang penduduknya zalim. Siapa? Orang-orang kafir Quraisy, zalim. Orang Islam disiksa, disakiti. Bil kufri, waj'al lana min ladunka waliya, dan jadikanlah bagi kami darimu waliyan, yaitu seorang pemimpin atau wali. Waj'al lana min ladunka nasira, maka jadikanlah bagi kami darimu penolong, yamna'una minhum, yang bisa mencegah, menolong, masih mencegah kami dari serangan-serangan mereka, dari kelakuan-kelakuan para orang-orang kafir Quraisy tadi. Wa qad istajaballahu du'aakum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkabulkan doa mereka. Wa yassara liba'dihim al-khuruja, Allah memudahkan, maka Allah memudahkan sebagian dari mereka untuk keluar dari Makkah, hijrah ke Madinah. Wa baqiya ba'dhum illa an futiyat Makkah, sedangkan masih tersisa sebagian mereka sampai Rasulullah dan para sahabat dari Madinah ini menyerbu Makkah al-Mukarramah. Akhirnya di situ Makkah dapat ditaklukkan. Ketika Mekah ditaklukkan itu masih ada sebagian sahabat yang tinggal di Mekah. Dia memang tak bisa hijrah ke sana, nak hijrah tapi tidak bisa, diembargo sama orang kafir. Tapi sebagian banyak sudah bisa ikut ke Madinah semuanya. Begitu. Wa wali alaihim Attab bin Asid wa ansafa mazlumahum min zalimihim. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Attab bin Asid sebagai walinya di situ, pemimpinnya, amirnya di situ. Kemudian dia yang menghakimi antara orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, orang-orang kafir berperang di jalannya taghut.
yaitu asyaitan. Takut itu apa? Setan. Faqatilu awliya syaitan, maka perangilah kawan-kawan setan, penolong-penolong setan, penolong-penolong agama setan. Taglibuhum liquwatikum billah, maka engkau akan bisa mengalahkan mereka karena kekuatan kalian karena Allah. Inna kaida syaitani kana da'ifa, maka sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah bagi kaum mukmin. Setan itu lemah, bukan kuat. Kana da'ifa wa hiya la yuqaimu kaidallahi bil kafirin. Jadi lemah, tidak imbang dengan kekuatan Allah atas orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.